Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita haturkan puji dan syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang tiada henti menghampiri kita. Hanya dengan atas izinnya kita semua dapat menikmati bulan suci Ramadan di tahun ini. Kemudian marilah kita mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang gelap gulita ke zaman yang penuh berkah dengan cahaya yang terang menderang ini. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tak terasa kita semua sudah memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain menjadi bulan suci yang dipenuhi berkah, keutamaan Ramadan juga sangatlah besar. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberikan nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa di bulan idaman ini menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Saudara muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema ceramah saya yaitu amaliyah utama bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, bulan Ramadan ada bulan yang awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan ujungnya kebebasan dari api neraka. Saudara muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk memperoleh derajat takwa? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Amalan yang pertama adalah berpuasa. Berpuasa telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Puasa yang dilakukan tentu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi terdapat rambu-rambu yang harus ditaati, seperti menahan amarah, menahan hawa nafsu, dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian mengetahui rambu-rambunya dan memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan, maka hal itu akan menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan menjadi bukti nyata kemuliaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Maka tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya.
Imam Az-Zuhri berkata, apabila datang bulan Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, bacalah ayat suci Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar dan tadabburi, pahami dan amalkan isinya, insya Allah kita semua menjadi insan yang berkah. Amalan yang ketiga, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sholat tarawih hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Sholat tarawih juga dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan, karena dapat memperbanyak amal ibadah dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang keempat, selain melaksanakan puasa, beribadah sholat tarawih, dan memperbanyak membaca Al-Quran, pada umumnya umat Islam berlomba-lomba untuk beramal dan bersedekah kepada sesama di bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Anas. Bersedekah merupakan satu sikap kedermawaan yang sekaligus menjadi sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai sifat kedermawaan serta akhlak yang mulia, dan ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk bersedekah kepada sesama walau dengan jumlah yang sedikit. Keutamaan bersedekah adalah: 1. Sedekah dapat menjadi penggugur dosa. 2. Dibebaskan dari siksa kubur. 3. Merasa lapang dada dan bahagia. 4. Bersedekah dapat menjauhkan diri dari siksa api neraka. Dan 5. Orang yang bersedekah mendapat naungan di hari akhir. Amalan yang kelima, yaitu umroh Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umroh di bulan Ramadan menyamai ibadah haji. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jelas menunjukkan kepada kita keutamaan dan anjuran untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Sebab dikatakan dalam hadis ini, ibadah umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan sama atau menyamai ibadah haji. Abdul Rauf Al-Munawi dalam At-Taisir bin Syahri Jami'i Shaghir menjelaskan, ibadah umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan menyamai ibadah haji adalah dari sisi pahalanya. Umroh sudah kita ketahui keutamaannya. Sebagaimana amalan, ada yang memiliki keistimewaan jika dilaksanakan di waktu tertentu. Begitu pula umroh. Umroh terasa lebih istimewa apabila dilaksanakan di bulan Ramadan, karena senilai seperti melaksanakan haji, bahkan seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 amalan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf, karena yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.